Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Fardi Karino Zuhari dengan NIM 200904648 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas dari pengelolaan limbah B3 dan limbah B3 yang saya ambil ialah tentang solar. Ya, jadi apa sih itu solar? Pasti teman-teman semua nggak asing dengan apa itu solar. Jadi solar itu adalah bahan bakar mesin diesel dengan putaran tinggi dan sebagian putaran dengan kecepatan menengah. Lalu, solar itu memiliki beberapa nama dagang atau beberapa nama pasaran lah. Jadi yang pertama ada Solar 48, lalu ada diesel fuel, gas oil, automotive diesel fuel, automotive gas oil atau AGO, lalu ada high speed diesel fuel atau HSD, lalu ada marine gas oil atau MGO, dan juga distillate diesel fuel. Terus untuk komposisi solar. Nah, solar ini memiliki rumus kimia C12H23, di mana solar sendiri itu terdiri dari 3 komposisi utama. Yang pertama ada hidrokarbon, yakni hidrokarbon sendiri hampir menjadi bahan utama atau yang paling dominan di dalam solar, yakni fraksi diesel konsentrasinya sekitar 60-100%. Lalu diikuti dengan distillate, yakni sebuah komposisi dengan atom karbon C itu hingga 8 sampai dengan 26 yang bercabang dan lurus, di mana konsentrasinya ini kurang dari 30%. Dan selanjutnya ialah kerosen, yakni sebuah senyawa yang unsur karbonnya mencapai 8 hingga 16, alkana bercabang dan lurus dengan konsentrasi kurang dari 10. Selanjutnya itu pertanyaannya, solar itu termasuk bahan B3 atau bukan? Nah, ternyata solar itu masuk ke dalam bahan B3. Biasanya untuk solar itu akan memiliki 4 lambang B3 di sekitarnya. Yang pertama, itu ada mudah menyala, yang artinya ya mudah untuk menyala menjadi sumber api. Lalu yang kedua ada karsinogenik. Yang ketiga ada iritasi, dan yang keempat ini paling berbahaya nih, berbahaya bagi lingkungan. Nah, selanjutnya karena solar ini termasuk ke dalam limbah bahan B3, solar sendiri mempunyai beberapa klasifikasi. Yang pertama, yakni cairan yang mudah menyala, di mana di mana solar ini masuk ke dalam kategori 3 untuk cairan mudah menyala. Lalu yang kedua ada bahaya aspirasi, di mana solar ini masuk ke dalam kategori 1. Selanjutnya yang ketiga ada korosi, di mana solar ini ternyata juga bersifat korosi, di mana solar sendiri masuk ke dalam kategori 2. Selanjutnya yang keempat ada toksisitas akut, di mana solar masuk ke dalam kategori 2, dan juga karsinogenik, di mana solar masuk ke dalam kategori 2. Lalu yang terakhir ada paparan berulang, di mana solar masuk sendiri ke dalam kategori 2. Selanjutnya, apa saja bahaya dari solar? Yang kita tahu dari tadi, ada 6 klasifikasi dari solar. Ya, yang pertama ada bahaya fisik, di mana bahayanya sendiri ialah cairan dan uapnya itu mudah menyala, teman-teman. Di mana solar ini bisa menjadi pemicu sumber api, karena sumber bakar atau titik didihnya itu sangat rendah. Lalu yang kedua ada bahaya kesehatan, di mana yang pertama bisa menyebabkan kematian jika tertalan dan masuk ke dalam saluran atau jalan napas. Yang kedua ada iritasi, dapat menyebabkan iritasi apabila terkena ke kulit. Lalu yang ketiga ada merusak organ, diduga dapat menyebabkan kerusakan organ apabila terpapar secara berulang. Yang keempat ada berbahaya jika terhirup, dan yang kelima ada masih menduga karena belum ada penelitian lebih lanjut, yakni dapat menyebabkan kanker. Lalu yang selanjutnya ada bahaya bagi lingkungan nih,
Ternyata solar itu bersifat toksik. Nah, solar itu bersifat toksik pada ekosistem perairan dengan efek berkepanjangan. Oleh karena itu, ketika ada kebocoran minyak ataupun solar di lautan, itu menjadi sebuah topik yang menjadi pembahasan dunia lah, karena ini sangat berpengaruh pada ekosistem laut. Selanjutnya ada, jadi ketika kita tahu dari semua bahaya-bahaya dari solar tersebut, jadi gimana sih cara penanggulangannya? Ternyata ada beberapa cara supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, yang pertama ada pencegahan. Cara pencegahan ini yakni sebelum terjadinya sebuah masalah ataupun bahaya yang dapat ditimbulkan kepada kita langsung. Yang pertama itu ada jangan menangani produk sampai semua tindakan pencegahan keselamatan dibaca dan dipahami. Yang kedua, jauhkan dari panas, percikan, api terbuka, permukaan yang panas, yakni dilarang merokok. Yang ketiga, jaga wadah tertutup rapat. Yang keempat, lakukan ground and bone pada wadah dan peralatan penerima atau pengecekan. Yang kelima, gunakan peralatan kelistrikan, ventilasi, pencahayaan yang tahan ledakan. Lalu yang selanjutnya adalah hanya gunakan peralatan yang tidak menimbulkan percikan api, karena dapat menyebabkan api tadi, karena ingat, solar itu mudah menyala. Lalu yang ketujuh, ikuti petunjuk pencegahan listrik statis. Yang kedelapan, jangan menghirup debu, fume, gas, mist atau uap, spray dari produk tersebut. Yang kesembilan, cuci tangan yang benar sebelum menangani dan juga setelah menangani produk. Yang selanjutnya ialah hanya gunakan produk di luar ruangan atau di dalam ruangan yang ventilasinya sudah baik. Yang ke-11, hindari produk agar tidak mencemari lingkungan. Yang ke-12, gunakan sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung maupun pelindung mata serta pelindung wajah. Lalu yang selanjutnya adalah respon apabila terjadi kebocoran ataupun segala macam. Nah, yang pertama, jika tertelan, segera hubungi sentra informasi keracunan atau dokter ataupun tenaga medis di sekitar Anda. Yang kedua, jangan merangsang untuk muntah. Yang ketiga, jika terkena kulit atau rambut, pindahkan atau lepas segera seluruh pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air mengalir. Yang keempat, jika terjadi iritasi kulit, dapatkan pertolongan medis sesegera mungkin. Yang kelima, hubungi sentra informasi keracunan atau dokter maupun tenaga medis jika Anda merasa tidak sehat. Yang keenam, lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum dipakai kembali. Yang ketujuh, jika terjadi kebakaran, gunakan karbon dioksida atau dry chemical powder atau yang biasa kita sebut dengan APAR, dan juga foam untuk memadamkan. Yang kedelapan, dikumpulkan tumpahan minyak solar yang tersebar ataupun berhambur di jalan maupun di lautan akibat kebocoran. Lalu yang selanjutnya adalah penanggulangan, di mana ketika sudah terjadi sebuah kecelakaan tersebut, bagaimana sih caranya kita penanggulan agar hal tersebut dapat dicegah? Yakni yang pertama dengan penyimpanan, yakni solar disimpan di tempat berventilasi baik. Upayakan simpan di tempat yang sejuk, karena ingat lagi, solar itu mudah menyala. Selanjutnya ialah pembuangan. Buang isi atau wadah sesuai dengan prosedur pembuangan yang telah ditentukan oleh peraturan. Lalu yang selanjutnya ialah pertolongan pertama ketika terjadi kontaminasi terhadap tubuh manusia. Yang pertama adalah ketika terjadi kontak dengan mata. Jika mata mengalami iritasi atau kemerahan, bilas mata dengan air bersih. Apabila gejala tersebut berkelanjutan, hubungi dokter. Yang selanjutnya apabila terkena kontak dengan kulit, lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi, serta bilas seluruh bagian tubuh yang terkontaminasi dengan air mengalir. Apabila permukaan kulit mengalami luka, kenakan pakaian yang bersih dan cari pertolongan medis. Apabila permukaan kulit tidak mengalami luka, bersihkan kulit menggunakan sabun dan air, ataupun cairan pembersih tangan. Jika terjadi iritasi atau kemerahan, cari pertolongan medis. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. Apabila produk terinjeksi ke dalam kulit atau bagian tubuh lainnya, segera hubungi dokter. Lalu apabila terhirup, apabila timbul gejala pada saluran pernapasan setelah paparan,
Pindahkan korban dari sumber paparan ke tempat yang udaranya lebih segar, pada posisi yang nyaman untuk bernapas. Jika gejala berkelanjutan, segera cari pertolongan medis. Apabila korban tidak bernapas, bersihkan jalan napas korban dan segera lakukan pernapasan buatan. Apabila kesulitan bernapas terus berlanjut, pemberian oksigen kepada korban harus dilakukan oleh seorang yang lebih memiliki kualifikasi yang lebih memadai. Segera cari pertolongan medis yang pastinya. Apabila tertelan, yakni bahaya aspirasi, jangan merangsang muntah atau memberikan apapun melalui mulut karena produk ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah. Jika korban mengantuk atau tidak sadarkan diri dan muntah, miringkan korban ke posisi yang kiri dengan posisi kepala di bawah. Jika memungkinkan, jangan tinggalkan korban tanpa pengawasan dan lakukan observasi pernapasan korban. Cari pertolongan medis yang paling utama. Lalu selanjutnya apabila ada kumpulan gejala atau efek, kulit kering dan iritasi mungkin terjadi pada paparan berulang. Konsentrasi uap yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pernapasan ringan, sakit kepala, kantuk, pusing, kehilangan keseimbangan, disorientasi, dan kelelahan. Tertelan produk dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, mual, muntah, dan diare. Ya, selanjutnya ada bahaya spesifik dari solar itu sendiri. Yang pertama ada bahaya ledakan dan kebakaran lainnya. Solar dapat menyala dan terbakar apabila terjadi panas, percikan, menyala api, atau sumber penyalaan lainnya, misalnya listrik statis, peralatan mekanik atau elektrik, serta peralatan elektronik lainnya. Dapat terjadi ledakan akibat uap produk, baik di dalam ruangan, ruangan terbatas, di luar ruangan, maupun di saluran pembuangan. Produk ini dapat mengapung di permukaan air. Uap produk bersifat lebih berat daripada udara dan dapat terakumulasi pada daerah yang lebih rendah, misalnya cekungan. Apabila wadah penyimpanan produk tidak disimpan pada tempat yang sejuk, wadah tersebut dapat rusak akibat panas dan kebakaran. Lalu selanjutnya, solar sendiri itu memiliki titik nyala yakni dengan minimal 125,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 52 derajat Celcius. Nah, dari pembakaran solar sendiri itu menghasilkan yang namanya karbon monoksida, yakni CO, dan juga oksida nitrogen serta sulfur. Nah, oleh karena itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi tentang bahaya solar ini, MSDS dari solar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.